Wah, saya percaya kalian semua juga senang, hanya tidak boleh lihat karena pakai masker ya, oke. Tapi saya percaya semua senyum sama saya juga. Kalau ada di sini yang belum kenal sama saya, sudah diperkenalkan oleh Pastor Alex, thank you. Atau mungkin yang nonton secara online, mungkin belum pernah lihat orang putih yang boleh cakap bahasa ya. Oke, tapi saya minta maaf mulai sekarang saya pakai bahasa Indonesia ya. Saya coba-coba bahasa kita boleh ya. Oke. Tapi memang saya sudah di Indonesia atau Malaysia sejak tahun 2003. Jadi sudah 17 tahun. Sudah cukup lama ya, sudah boleh, sudah bisa bahasa ya. Oke, dan sudah sering datang ke EPCC, paling tidak mungkin sekali setahun ya, saya sama suami datang dan Pastor Sam juga diundang ke gereja kami yang ada di Kuala Lumpur, The New Covenant Church. Jadi akhir bulan itu waktunya Pastor Sam datang ke gereja kami ya. Nah, tapi ini pertama kali dalam 5 bulan saya naik pesawat. Saya dulunya naik pesawat mungkin setiap minggu ya, berapa kali sebulan naik pesawat. Selama 5 bulan ini tidak naik pesawat kemana-mana. Bukannya rindu naik pesawat saudara ya, tapi rindunya memang melayani Tuhan. Tapi syukur ada gereja, ada keluarga seperti EPCC. Mungkin banyak gereja belum buka, mungkin banyak gereja tidak akan undang tamu untuk datang. Tapi saya bersyukur di EPCC ada gereja yang sangat luar biasa. Dan saya sangat merasa dihormati untuk kesempatan seperti keluarga datang, ada kesempatan untuk melayani saudara di sini hari ini. Ya, selamat datang juga semua yang nonton online. Saya rindu kita semua boleh berkumpul di sini. Dan saya percaya kita berdoa ya tidak lama lagi semua boleh datang ya. Tapi bagi mereka yang nonton online tetap aktif, tetap participate ya. Kalau nonton tetap ikut menyembah, tetap amin amin. Mungkin saya tidak dengar suara kalian, tetap amin amin di rumah. Amin. Dan di sini saya boleh dengar suaramu. Jadi harus amin amin lebih kuat. Amin. Karena hanya setengah orang di sini ya. Tidak full seperti dulu, jadi suara harus double kuat. Oke. Nah, saya percaya kita semua alami sesuatu yang berbeda di 5 bulan belakangan ini. Ya, saya sudah bingung panggil itu apa, itu MCO, CMCO, RMCO, tak tahu lagi ya. Berapa nanti itu ditambahin lagi. Saya di Malaysia terus, tidak boleh keluar, tidak boleh ke Indonesia. Dan saya tahu perasaan kita pasti ada macam-macamnya. Pasti ada campur-campur. Mungkin ada yang sudah frustrasi, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang depresi, mungkin ada yang suka boleh istirahat lebih banyak, mungkin ada mungkin campur-campur perasaan. Saya juga ada perasaannya, kadang-kadang nikmati, saya tidak pernah sebelumnya begitu banyak waktu sama suami. Kami sudah menikah 5 tahun pas minggu lalu. Sudah menikah 5 tahun, pertama kali datang ke EPCC masih pacaran. Kedua kalinya datang sudah tunangan, ketiga kalinya datang sudah menikah, wah pas ya. Tapi kami sudah menikah 5 tahun, biasanya setiap bulan saya pergi ke bangsa-bangsa lain. Jadi suami saya harus belajar sabar ekstra 5 bulan ini. Saya ada terus di dalam rumah. Ya, tapi ada waktu nikmati, tapi juga ada banyak waktunya frustrasi, sedih, merasa tidak tahan di dalam terus, mau aktif. Nah, tapi saya belajar, dan ini pesan saya bagi semua saudara hari ini. Saya belajar dalam waktu seperti ini. Kita harus temukan tujuan Tuhan. Nah, jangan salah pengertian, COVID ini bukan dari Tuhan. Semua katakan amin. Tuhan tidak pernah kirim penyakit, virus seperti ini ke dunia. COVID ini bukan dari Tuhan. Tapi yang saya percaya di waktu yang susah, di masa yang sulit, yang berbeda dengan yang lain, pasti Tuhan bisa memenuhi tujuannya di dalam hidup kita. Kalau ada waktu yang berbeda, contohnya dulunya hidup saya, Januari, Februari, saya tidak bisa hitung berapa kali naik pesawat. Pergi ke bangsa-bangsa, pergi pelayanan, di sini, di sana, di sini, sana. Sibuk terus. Tidak pernah di rumah, saya rasa ya. Pagi sampai malam, keluar. Tiba-tiba datang Maret. Duduk di rumah. Tidak boleh keluar sama sekali. Jujur saja ada berapa hari saya rasa sudah mau gila, saudara ya. Sudah hampir tidak waras lagi ya. Apalagi wifi kami down, tidak ada wifi. Bayangkan di rumah tanpa internet. Oh, itu lebih gila lagi weh. Oke, hampir ya. Oke, tapi lihat saya masih oke hari ini. Oke, syukur ya. Oke, tapi memang saya ada
rasanya, kok bisa seperti ini? Dan saya harus batalkan begitu banyak rencana. Kami ada rencana karena 5 tahun pernikahan ada rencana. Mama papa saya di kampung di Kanada, bulan ini ulang tahun pernikahan anniversary 50 tahun. Kami sudah rencanakan selama 2-3 tahun, kumpulkan keluarga semua, perayaan besar, batal. Pelayanan yang dibatalkan, Vietnam, Hong Kong, Australia, Yunani, Kanada, Amerika, ada 7 bangsa, dan pasti Indonesia. Semua dibatalkan. Jadi saya juga ada rasanya tidak adil Tuhan. Ini saya sudah menunggu 5 tahun untuk perayaan ini. Saya sudah tunggu untuk ini terjadi. Pelayanan yang sudah disiapkan. Saya sudah lama tidak buat acara besar untuk ribuan orang. Tahun ini 2020 saya sudah berdoa lama. Inilah tahunnya saya bangkit kembali. Membuat acara ada rencana untuk 20.000 orang. Batal. Saya juga ada rasanya kok bisa seperti ini Tuhan. Tapi akhirnya saya temukan di masa-masa seperti ini tetap ada maksudnya Tuhan, ada tujuan Tuhan bagi kita. Jangan hanya merasa ini adalah tahun yang membosankan. Ini adalah tahun frustrasi. Ini adalah tahun yang gagal. Pokoknya nunggu saja sampai biasa kembali. Saudara saya mau katakan jangan tunggu untuk yang biasa datang kembali. Tapi kita yang ciptakan sesuatu yang baru di masa-masa ini. Ini adalah kesempatan bagi kita. Di mana kita temukan tujuan. Kenapa? Karena saya juga tahu sebelum COVID ini kadang-kadang saya lari sibuk. Tapi kadang-kadang sibuk-sibuk tanpa tujuan. Sibuk-sibuk activity. Sibuk-sibuk lakukan ini itu. Tapi tidak tahu efektif atau tidak. Tidak tahu apakah itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Tapi saat masa COVID ini terjadi, semua activity tidak ada. Semua hal tidak ada lagi. Duduk di rumah dan pikir-pikir. Siapakah saya? Apa yang saya mau lakukan dengan hidupku? Betul atau tak? Betul atau tidak ya? Seperti itu. Saat semua tidak boleh kerja, tidak boleh aktiviti. Nah sekarang sudah mulai banyak kembali. Tapi saya mau katakan kepada kita, ini adalah pilihan kita sekarang. Kembali lagi sibuk-sibuk hanya ikut-ikut yang lain. Atau temukan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Saya percaya kita bisa keluar dari masa COVID ini lebih jelas, lebih berhikmat, lebih semangat daripada sebelumnya. Katakan amin lebih kuat. Saat saya mau datang ke IPCC, saya berdoa Tuhan saya mau khotbahkan sesuatu yang baru. Saya sudah berkhotbah selama 17 tahun. Saya tidak mau ambil khotbah yang lama, saya mau sesuatu yang baru. Saya rasa pada saat itu Roh Kudus berkata seperti ini, lihat waktu Daud masuk gua. Saya tahu Daud pernah ada berapa kali masuk gua. Yang saya tahu paling terkenal dia di dalam gua saat Raja Saul kejar dia dan dia potong sebagian ya dari jubahnya. Tapi bukan yang pertama kali itu. Saya kembali lagi akhirnya temukan pertama kali Daud masuk gua itu di 1 Samuel 22. Dan ini baru beberapa hari yang lalu, baru minggu lalu saya temukan sesuatu yang baru yang saya merasa pas untuk kita di masa ini. Mau dengar saudara? Mari kita buka firman bersama-sama. 1 Samuel 22. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Nah, bukan saja mereka, lihat ayat yang kedua. Perhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, dan maka dia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah biar kita tahu ini 1 Samuel 22, Daud itu menjadi terkenal berapa pasal sebelumnya. Saat dia adalah anak muda, dia mengalahkan Goliat, raksasa yang besar. Semua tahu kisahnya, Daud dan Goliat. Semua lihat saya, siapa itu Goliat? saya percaya siapapun yang pernah ikut gereja dari sekolah minggu dari kecil pun sudah tahu kisahnya Daud dan Goliat. Amin. Kalau ada yang belum pernah ke gereja, nanti satu hari lah kita cerita-cerita lagi ya. Pokoknya Daud saat dia anak muda, dia masih kecil, dia masih belum siapa-siapa.
Dia di antara semua tentara tidak berani. Dia yang berani. Dia yang mendekati Goliat, mengalahkan dia. Dan dia ambil kemenangan untuk bangsanya. Setelah itu dia menjadi selebritis. Kenapa saya berkata dia menjadi selebritis? Karena berkata wanita-wanita orang Israel menciptakan lagu tentang Daud. Saya merasa itu sudah sesuatu loh saudara. Saya kan sampai hari ini belum pernah ada orang yang menciptakan lagu tentang saya. Oke, belum pernah saya masuk lagu seseorang. Bahkan suami saya belum ciptakan lagu tentang saya ya. Wah, nanti saya kasih tahu suami saya ya. Oke. Dia pernah nyanyi lagu bagi saya ya, tapi bukan tentang saya, oke, orang lain yang ciptakan. Nah ini sesuatu, mereka nyanyikan lagu seperti ini. Raja Saul, raja kita dia bisa kalahkan 1.000 orang, tapi Daud mengalahkan 10.000. Wow, selebritis, sangat dihormati. Sudah diurapi menjadi raja berikut. Nah bayangkan Daud seperti ini, naik, makin tinggi, makin dihormati, makin disukai. Dia menjadi pelawan bangsa. Tiba-tiba harus lari karena Saul mau bunuh dia. Lari masuk gua. Masuk tempat gelap, masuk tempat sendirian, masuk tempat di mana dia seperti cari tempat aman harus disembunyikan. Tiba-tiba hidupnya beda total. Nah saya cari-cari Gua Adulam. Gua Adulam itu di mana? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu, jadi saya cari tahu ya. Nah Gua Adulam itu ternyata dekat lembah Ela. Ada yang tahu lembah itu di mana? Saya juga tidak tahu, tapi pertama kali saya pergi ke Israel, kami turun dari pesawat pergi ke lembah Ela. Kenapa? Lembah Ela itu adalah tempat Daud mengalahkan Goliat. Nah sekarang dia kembali ke tempat kemenangan, tapi bukan untuk menang lagi menjadi pelawan, untuk masuk tempat sendirian. Masuk tempat gelap. Masuk tempat yang dimana tidak merayakan kemenangan, tapi tempat sunyi. Wow, apakah saudara merasa seperti itu hari ini? Sudah seperti hidupnya makin baik, jalan-jalan dengan Tuhan, kemenangan, tiba-tiba masuk tempat gelap, sendirian, sunyi. Dan mungkin kita pikir, kenapa Tuhan seperti semua oke, tiba-tiba, wah kok seperti ini kehidupanku? Kok seperti ini, seperti saya, banyak rencana. Tahun ini, tahun 2020, wah Tuhan lakukan yang besar. Tiba-tiba duduk di rumah diam 5 bulan. Hampir gila. Saya pun bingung. Tapi saya lihat Tuhan punya tujuan di dalamnya. Kenapa lihat? Daud akhirnya tidak sendirian. Waktu Daud mengalahkan Goliat sendirian. Waktu Daud melakukan semua orang nyanyi tentang Daud sendirian. Tapi pada saat ini Tuhan panggil dia ke dalam untuk berapa lama? Datanglah orang yang Tuhan panggil menjadi bagian bersama dengan Daud. Nah ini bukan orang yang namanya kuat, kaya, dan sudah pahlawan, sudah orang besar. Ini berkata orang-orang yang kesusahan. Orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar karena punya hutang, berarti orang miskin, dan orang yang sakit hati. Saya tidak tahu siapa yang dengar suara saya hari ini dan berkata itu deskripsi khususannya. Oke, saya tidak tahu apakah itu deskripsi kita hari ini. Mereka yang susah, mereka yang miskin, mereka yang sakit hati, mereka yang seperti orang depresi, orang yang tidak tahu kemana, lari ke Daud. Masuk gua, mereka masuk tempat sunyi. Tapi saudara tahu mereka tidak di dalam tempat sunyi untuk selama-lamanya. Saya juga berkata kepada kita tidak akan di dalam tempat sunyi untuk selama-lamanya. Orang katakan the new normal. Saya katakan itu bukan the new normal untuk selama-lamanya. Amin. Ini saya hanya terima the new normal untuk sementara. Amin. Saya tadi pagi, tapi kan lucunya seperti ini. Saya minta maaf ya sama Pastor Ersi, kenapa? Dia pengumuman saya lagi pakai lipstick.
Kenapa? Karena hari-hari ini berbeda, pakai masker kemana-mana. Saya pikir ya udah, makeupnya hanya dari sini ke atas ya, tidak usah yang ke bawah. Nanti pakai lipstick itu kan campur kemana-mana ya. Oke, jadi sorry ya, tadi saya buka masker lipstick, sibuk-sibuk makeup di depan ya, oke. Nah, hari-hari ini kan semua berbeda-berbeda dan mungkin kita harus lebih banyak di dalam, lebih banyak di dalam. Ada sampai orang yang tidak mengenal Yesus, merasa depresi. Merasa sangat susah. Tapi yang luar biasa saya lihat ini, Daud masuk gua, Daud yang dulu pemimpin sendirian, lari-lari sendirian, masuk gua, tapi keluar gua dengan ramai, dengan 400 orang yang dia memimpin. Artinya dia masuk sebagai orang hebat, tapi dia keluar dengan bukan lagi 400 orang yang sakit hati, yang hutang, yang susah. Saat mereka keluar dari gua, saat mereka keluar dari tempat sunyi, mereka sudah diubahkan Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan ini, hari ini jangan cari-cari Daud di dalam gua. Saya tidak tahu ada gua-gua di Pinang, tapi jangan carilah, oke? Jangan ke gua cari Daud. Hari ini tidak perlu cari gua, cari Daud. Hari ini kita punya lebih baik daripada Daud. Kita punya Yesus yang ajaib, luar biasa, sempurna di dalam hidup kita. Nah, kalau 400 orang ini bisa masuk gua dengan susah, dengan hutang, dengan sakit hati, tapi keluar. Nanti berakhir hidupnya Daud, mereka dipanggil pelawan-pelawan. Bahasa Inggrisnya mighty man. Mereka masuk waktu sunyi dengan banyak sukaran, hutang, sakit hati. Tapi mereka keluar sebagai mighty man, pelawan-pelawan. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan bisa ubahkan kita dalam masa ini. Kadang-kadang kita terlalu sibuk activity. Mungkin justru dalam waktu sunyi, diam seperti ini, Tuhan bisa bicara kepada kita dan ubahkan kita. Amin. Boleh saya minta kacamata? 2 kacamata ini. Oh, banyak hal yang terjadi waktu MCO saudara. Saya juga temukan ternyata rambut saya tidak lurus tapi keriting. Maaf ya kalau rambut saya berontakan, tidak tahu semua, ubah-ubah memang dalam waktu MCO ini. Haleluya. Dan saya juga temukan pada awalnya karena terlalu banyak nonton screen, saya banyak hal berbeda. Saya banyak sekali pelayanan online, sekolah online, saya juga masuk sekolah kembali. Memang waktu ini semua yang saya katakan 15 tahun belakangan ini saya berkata saya mau kembali lagi belajar. Ini waktunya. Tuhan bisa lakukan banyak hal yang saya katakan tidak ada waktu 15 tahun ini. Saya lakukan dalam 5 tahun ini. Saya baru selesai kursus online itu dari Harvard dari Amerika. Saya baru selesaikan Jumat malam. Biar saya datang ke Pinang sudah bisa merayakan ya saudara ya. Saya sudah lakukan banyak hal tapi sakit mata. Jadi akhirnya saya beli kacamata. Ada yang katakan cantik, ada yang bilang, aneh. Ya udah nggak apa-apa lah. Kayak ini saya pakai kacamata. Nah suami saya juga pakai kacamata. Mungkin tidak bisa nampak ya. Tapi kacamata dia rusak. Rosak. Kenapa? Karena kami waktu MCO itu adopsi anjing baru. Dan dia suka gigit apapun, termasuk kacamata. Wah, buat saya terkejut setiap hari kerja, jangan ya. Bahaya, oke. Nah ini, suami saya kacamatanya rosak. Kenapa kacamata saya tidak rosak? Karena saya setiap hari suka-suka taruh dalam tempatnya sunyi. Guanya, okay? Tempatnya aman. Dan saya punya kebiasaan, kalau saya taruh kacamata saya di dalam ini bukan artinya tidak berguna lagi. Ini bukan artinya tidak berguna lagi, no. Bahkan saya bisa katakan seperti ini saudara, saat keluar daripada tempatnya ini akan lebih berguna. Kenapa? Saya punya kebiasaan dengan kain ini, bersihkan. Saat kacamata ini keluar dari tempatnya akan lebih jelas, lebih jernih, lebih berguna. Nah saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan pikir karena masuk dalam beberapa bulan, sepertinya tidak ada tujuan lagi. No. Tujuanmu bisa menjadi lebih jelas, lebih berguna bagi Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk dipakai terus sampai agak kurang jelas. Saat kita masuk dalam keluar, kita bisa lihat semua dengan lebih jelas. Bahkan saya datang
ke IPCC minggu ini, saya merasa tidak kebetulan. Kenapa? Saya mau khotbah seperti ini dan gereja mulai rencana untuk 40 hari berdoa dan berpuasa. Gereja juga merasakan, saudara, ini bukan waktunya. Dunia mengatakan seperti ini, oh sekarang hanya waktunya Netflix and chill. Hanya waktu nonton-nonton, duduk-duduk saja di rumah, oke, tunggu ini selesai. No. Kita sebagai orang percaya, memang ada waktunya untuk rehat, ada waktunya untuk istirahat. Tapi jangan hanya pikir, duduk, tunggu selesai COVID. No, saudara, kita memiliki tujuan dalam masa ini. Saya percaya orang yang hanya nonton Netflix selama 5 bulan, keluar dengan lemah, bosan, depresi. Tapi saya percaya orang yang mengikuti doa selama 40 hari, mencari-cari tujuan Tuhan, keluar dengan lebih kuat, dengan lebih jelas, dengan lebih semangat untuk apa yang Tuhan melakukan. Amin. Saya juga alaminya. Saya alami di mana saya tidak boleh keluar rumah, saya hampir gila. Ternyata Tuhan bisa lakukan banyak hal. Saya dalam 1 bulan pertama, saya oke lah, saya online terus. Saya live Facebook, saya live Instagram, saya lakukan banyak hal, banyak video. Belum termasuk TV, karena saya punya show televisi di Indonesia. Belum termasuk Instagram, YouTube. Hanya Facebook, saya lihat 1 bulan, kami sudah menjangkau 400.000 orang. Saya heran. Saya terbang 10 tahun kemana-kemana. Saya tidak tahu bisa nggak saya menjangkau 400.000 orang. Tapi ternyata dengan saya di rumah, Tuhan punya tujuan. Dengan saya tidak boleh terbang, saya harus lihat staf, tim misi semua bergerak di Indonesia. Tanpa saya, akhirnya saya belajar. Mereka sudah boleh tanpa saya. Mereka sudah sanggup, saya belajar banyak hal. Saya merasa saya keluar dari masa COVID ini, saya lebih sadar apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, saya mau katakan, jangan anggap, oh bosan, tidak mau lagi seperti ini. Saya juga merasakan, saya juga manusia. Tapi mari kita keluar dari masa COVID ini, keluar dari gua lebih kuat. Lebih mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sayang sekali kita hanya berkata, tunggu saja. Keluar, pokoknya masih hidup, oke lah. No, saudara. Tuhan punya lebih daripada itu untuk kita, amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Setelah mereka berapa lama di dalam gua, ada nabi mengatakan kepada Daud, keluar. Hal pertama yang mereka lakukan, kita lihat 1 Samuel 23, pasal yang berikut. Hal pertama yang mereka lakukan, lalu bertanya, pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Hila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Hila, dan itu berperang melawan orang Filistin itu. Dulunya ternak mereka dan ditimbulkanlah kekalahan besar di antara mereka. Demikian Daud menyelamatkan penduduk Gilead. Apa artinya? Dia di dalam gua dengan orang yang sakit hati, berhutang, yang susah. Saat mereka keluar dari gua bukan dengan masih sakit hati. Bukan dengan masih susah-susah. Bukan dengan masih depresi. No, mereka keluar dengan tujuan dan menyelamatkan penduduk satu kota. Mereka keluar dengan tujuan menyelamatkan banyak orang. Saya mau katakan kepada kita semua hari ini, karena Yesus ada di dalam kita. Sebenarnya Yesus lagi mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Amin. Saya percaya bukan saja kita tidak akan keluar masa COVID ini, masa sunyi ini dengan depresi, sakit hati, utang. No, saya percaya bukan saja kita akan keluar lebih kuat, kita akan memimpin orang lain keluar daripada itu juga. Saya percaya di tengah-tengah kita ada di sini, kita adalah terang yang akan memimpin banyak orang keluar dari depresi. Amin. Daud memimpin mereka keluar. Mereka diubahkan menyelamatkan satu kota. Saudara, satu hari saya keluar untuk belanja, untuk beli-beli bahan-bahan makan. Kan berapa waktu awalnya MCO, tidak boleh keluar rumah sama sekali. Sekali seminggu keluar untuk belanja.
Saya merasa begitu senang keluar belanja, saudara. Oke, saya duduk di mobil dengar lagu pujian. Wow, sangat senang keluar belanja. Tapi satu hari saya keluar belanja, tiba-tiba saya sadar, saya pun duduk di mobil, saya berdoa, saya katakan Tuhan, saya belanja untuk keluarga saya, tapi seluruh dunia orang susah-susah. Saya lihat begitu banyak orang kesusahan-kesusahan, saya satu orang. Tidak dapat menyelamatkan seluruh dunia. Tapi Tuhan ingatkan saya, mungkin kamu tidak boleh menyelamatkan seluruh dunia. Tapi kamu bisa ubahkan dunia untuk seseorang. Saya waktu itu belanja-belanja karena begitu waktu itu kan saudara antri itu lama, setengah jam hanya untuk masuk dalam. Setelah itu semua tidak boleh dekat. Ada orang yang teriak-teriak, jangan. Wah, stres. Jadi saya dapatkan apa yang saya perlu untuk keluarga saya. Saya mau pulang, udah duduk di mobil mau pulang, udah duduk di kereta mau pulang. Terus saya ingat ada kawan dari pembantu kami, orang dari luar negeri, orang asing, yang kesusahan tidak ada makanan. Saya sudah, kalau orang Indonesia bilang capek, oke? Saya sudah capek, saya sudah antre, saya sudah lakukan semua. Hanya ambil untuk saya sendiri, duduk lagi di kereta. Mau masuk lagi, antri lagi. Saya hampir pulang. Hampir sudahlah, bolehlah mereka lapar satu hari ya pulang. Tapi saya ingat, mungkin saya tidak dapat ubahkan seluruh dunia. Tapi saya bisa ubahkan dunia untuk seseorang. Saya keluar kereta saya antri lagi. Saya masuk lagi, saya belanja beras, saya ambil minyak, saya belanja lagi untuk mereka, saya kasih lagi untuk mereka. Dan ini yang saya lakukan sepanjang MCO, apa yang saya dapat lakukan. Tim di Indonesia mereka lakukan lebih. Saya utus mereka datang ke 600 rumah membawa sembako, membawa makanan. Dan kebanyakan orang itu luar biasa sekali menerima Yesus. Sedang ada penuaian besar. Nah, saya mau katakan kepada kita yang di sini hari ini, kita boleh ambil bagian dari itu. Amin. Jangan hanya pikir tunggu kapan selesai, kasihan saya. No saudara, waktunya bangkit. Temukan tujuan. Saya mau kita keluar daripada masa COVID ini lebih kuat, lebih jelas, lebih siap daripada sebelumnya. Tahun 2020, jangan bosan. Mau selesai saja. Sudahlah. No. Tapi lihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam diriku. Saya harap semua segera mendaftarkan diri untuk 40 hari berdoa dan berpuasa. Ambil masa ini untuk mengerti apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kita. Dan kenapa saya katakan ini semua? Karena semuanya kembali lagi kepada Yesus. Bukan saja Yesus rela tinggalkan surga, tinggal di dunia yang kacau ini. Tapi Yesus yang memiliki kemenangan menjadi selebritis. Saat dia masuk ke Yerusalem, mereka buat cara besar menyambut dia, nyanyi, wah terima dia dengan luar biasa. 1 minggu kemudian mereka salibkan dia. Dan dia bukan saja masuk gua, dia masuk kuburan untuk kita. Bukan saja dia masuk rumah, masuk kamar, masuk tempat yang masih boleh, mungkin masih ada internet dan yang lain. No. Yesus masuk kematian. Yesus masuk kuburan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi ayat untuk kita tutup adalah Ibrani 4, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita tidak punya Tuhan yang di surga di tempat sempurna dan tidak tahu apa yang kita rasakan. Dia sudah pernah merasakan semuanya. Tapi dia keluar sebagai pemenang dan sekarang dia hidup di dalam kita. Oh, saya mau katakan ini adalah waktunya pelawan-pelawan, mighty men and women dibangkitkan. Amin.
Waktu susah mereka masuk gua, sakit hati, depresi, dengan kemiskinan. Tapi mereka keluar sebagai pelawan-pelawan memiliki tujuan. Ini adalah waktunya. Jangan hanya memandang kesusahan sendiri. Susah tak boleh pulang kampung, susah lah tak boleh ini itu. Saya juga pernah ada harinya. Tapi dari masa ini adalah waktunya temukan tujuan Yesus di dalam hidupmu. Kalau Daud orang yang masih gagal, orang yang masih berbuat dosa, boleh memimpin mereka menjadi pelawan-pelawan. Apalagi Yesus di dalam hidupmu. Yesus yang sempurna. Yesus yang pernah rela masuk kuburan untuk menyelamatkan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus, Engkau luar biasa. Engkau rela lakukan apapun untuk menyelamatkan kami. Engkau bukan Tuhan yang tidak tahu. Engkau adalah Tuhan yang pernah merasakan ini semuanya. Apapun yang kami rasakan dalam 5 bulan ini, Engkau pernah lebih lagi merasakannya. Kami bersyukur Engkau mau merasakan, Engkau mau turun ke level kami. Bahkan Engkau rela turun lebih lagi. Sampai masuk kuburan untuk kami. Dan Engkau bangkit dari kuburan. Engkau bangkit keluar kematian. Dengan kemenangan. Dengan kuasa yang dapat mengubahkan kami. Oh Tuhan, saya deklarasi di dalam nama Yesus. Di antara semua yang di sini dan yang nonton secara online. Tidak ada lagi yang namanya orang depresi. Tidak ada lagi yang namanya orang berhutang. Tidak ada lagi yang namanya sakit hati. Tapi yang ada anak-anakmu yang dikuatkan. Anak-anakmu yang berharga. Yang dipanggil dan yang ditransformasikan oleh Engkau. Orang yang berjalan dengan tujuan. Kami bukan saja tunggu-tunggu kapan selesai. Tapi di tengah-tengahnya kami percaya Engkau membawa kepada kami orang yang memerlukan Engkau. Dan mungkin Tuhan kami mengaku mungkin kami satu orang tidak dapat mengubahkan dunia. Tapi kami dapat mengubahkan dunia untuk seseorang. Buka mata kami Tuhan. Untuk melihat siapa yang Engkau membawa kepada kami. Mungkin ada sekeliling kami yang sakit hati. Yang berhutang, yang kesusahan. Dan Engkau membawa mereka kepada kami. Supaya sama-sama kita akan keluar waktu sunyi dengan kekuatan yang baru. Dengan tujuan. Mengajar kami Tuhan untuk ambil waktu ini, masa ini, musim ini. Untuk lebih lagi mengenal Engkau. Lihat keajaiban-Mu. Saat kami kurang sibuk dengan aktiviti di luar. Kami akan lebih lagi lihat jelas. Yesus bersama kami. Saya merasakan seperti lihat awan kemuliaan-Nya turun di atasmu. Awan kemuliaan. Dia memenuhimu. Dia memenuhimu. Kuasanya bersedia bagimu. Setiap depresi pikiran berat dipecahkan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Hadiratnya ubahkan. Yang sedih-sedih merasa orang yang penuh dengan sukacitanya. Di mana kegelisahan diubahkan menjadi ketenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, waktu masa yang kami tidak mengerti justru menjadi waktu temukan tujuan. Kami diubahkan. Kami diubahkan, mari angkat tanganmu. Menerima saat ini lebih lagi hadirannya memenuhimu.
menerima saat ini lebih lagi dia berbicara kepadamu. Jangan lagi beberat hati, jangan lagi sakit hati, jangan lagi lihat kesusahanmu, tapi lihat dia, Yesus yang pernah alami semua, Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang menang bagi kita. Dan dia memandangmu, pelawan-pelawannya, anak-anak terangnya, orang yang mengubahkan dunia seseorang. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit ambil kesempatan ini. Seumur hidup kami tidak akan lagi kesempatan seperti ini, di mana kami memiliki masa lebih banyak. Jadi kami mau ambil kesempatan ini Tuhan. Kami mau ambil dan temukan tujuanmu. COVID ini bukan dari Engkau, tapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan keluar 2020 ini semakin kuat, semakin jalan dalam panggilan, semakin mengerti tujuan, semakin dibangkitkan, gunakan kuasa namamu, dan mengubahkan dunia seseorang sekeliling kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, thank you Jesus.